warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Sadrina Buamona. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Ternate Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang partograf. Sebelum kita masuk di dalamnya, kita harus mengetahui apa itu partograf. Ya, langsung saja, partograf adalah sebuah alat bantu untuk memantau proses persalinan yang di dalamnya berisi tentang informasi kemajuan persalinan serta kesejahteraan ibu dan janinnya. Partograf ini kita dapat mengisinya ketika ibu datang, ibu sudah masuk fase aktif, di mana fase aktif dimulai dari pembukaan 4 cm sampai dengan 10 cm, itu baru kita dapat mengisi partograf ini. Ya, langsung saja kita masuk di dalamnya. Di sini ada data utama, nomor register. Nomor register ini tetap kita harus isi. Nomor puskesmas kita harus isi, nama ibu. Contoh Nyonya Susi atau Nyonya siapa gitu, kita isi Nyonya Susi. Atau kalau ibu tidak mau, Nyonya S juga boleh, tapi sakit atau di lahan praktek, Nyonya S itu banyak, jadi kita harus isi Nyonya Susi, misalnya kayak gitu. Ibu Susi kita isi Nyonya Susi. Di sini tanggal ibu masuk tanggal berapa, misalnya tanggal 8 Oktober 2016, ya isi 8 Oktober 2016. Ini umur ibu. Ibunya umur berapa, 20 tahun atau 23 tahun, diisi di sini. Jam ibu masuk jam berapa, misalnya jam masuk isi jam 8. Atau ini alamat ibu, misalnya Sangaji, isi Sangaji. Ini ketuban pecah sejak, kalau ibu bilang ketuban belum pecah nggak usah diisi. Kalau ketuban udah pecah ya isi jam berapa dia pecah. Ini mulai sejak, kalau ibu bilang mulai sejak jam berapa, diisi jamnya. Ini ada G, ada P, ada A. G ini gravidarum, kehamilan yang keberapa, misalnya P ini partus, ibu udah melahirkan yang keberapa, misalnya A ini abortus, ibu pernah keguguran atau tidak. Kalau pernah ya di sini semuanya. Ya, langsung saja kita masuk di dalam grafiknya. Di sini terdapat 3 komponen, yaitu pertama komponen kesejahteraan janin, komponen kemajuan persalinan, dan di sini adalah komponen kesejahteraan ibu. Di dalam komponen kesejahteraan janin, di dalamnya terdapat denyut jantung janin yang biasa kita isi menggunakan tanda titik. Denyut jantung janin biasa kita isi menggunakan tanda titik. Misalnya 130 kita isi titik di 130. Air ketuban, kita bisa lihat air ketubannya masih utuh atau tidak. Kalau masih utuh biasanya kita taruh dengan huruf U. Ada beberapa juga simbolnya ketika ketuban sudah pecah, itu ada J, jernih, M, bercampur dengan mekanium, D, bercampuran darah, K itu kering. Di sini juga ada penyusupan atau tulang kepala janin, melase. Ada itu 0, 1, 2, dan 3. 0 di mana dia masih, tulang kepala janin masih suturannya masih bisa dipisahkan. 1, dia sudah saling berdekatan namun suturannya masih bisa dipisahkan. Yang kedua, dia sudah saling tumpang tindih namun suturannya masih bisa dipisahkan. Kalau 3, dia sudah saling tumpang tindih tapi suturannya sudah tidak dapat dipisahkan. Komponen kesejahteraan janin sudah. Sekarang saya akan membahas tentang komponen kemajuan persalinan. Di dalam komponen kemajuan persalinan terdapat pembukaan serviks. Pembukaan serviks biasa kita isi dengan tanda X atau tanda silang. Ada pembukaan serviks dan ada juga penurunan kepala. Penurunan kepala kita isi dengan 0 atau bulat. Dalam penurunan kepala ada 5, yaitu 5/5, 4/5, 3/5, 2, 1/5, dan 0/5. Itu dia sudah tergabung dalam, dia sudah termasuk dan terhubung dalam bidang HOTS. Ada juga kontraksi, di sini ada titik, ada garis, dan ada blok, ada hitamkan semua. Kalau titik berarti dia di bawah 20. Kalau dia rata-rata 20 sampai 40 detik berarti dia garis. Kalau di atas 40 detik berarti dia blok atau hitam semua.
Sekarang kita masuk di kesejahteraan janin, kesejahteraan ibu. Kesejahteraan ibu di mana digunakan tanda titik. Dan tekanan darah kita biasa mengisi dengan panah garis panah. Panah garis panah misalnya di 120 kita kasih panah garis, per 80 kita garis panah. Gitu. Di sini ada suhu, kita isi dengan angka. Kalau urin kalau kita cek kita isi, kalau enggak sudah enggak usah diisi. Ya, mungkin itu di bagian depannya. Sekarang saya akan menerangkan tentang bagian belakang dari partaura. Ini adalah catatan persalinan, ini tanggal bersalin, nama bidan, isi bidan siapa yang membantu. Persalinan diisi, tempat persalinan misalnya puskesmas dicentang, alamat persalinan misalnya psikotulis psiko, catatan rujuk enggak ada, berarti enggak usah garis aja. Pada saat merujuk tidak ada, berarti kita langsung masuk ke alas 1. Program melewati garis waspada, tidak dilingkarkan tidak. Masalah lain disebutkan tidak ada di garis. Penata laksana masalah tersebut nggak ada di garis. Kita masuk di kala 2, episiotomi. Tidak ada episiotomi, ya taruh tidak. Pendamping pada saat persalinan berarti kita tulis keluarga, misalnya suami, centang aja. Gawat janin tidak, ini nggak usah diisi. Distosia bahu tidak, dicentang di tidak. Masalah lain, penata laksana masalah hasil tidak. Kita masuk di kala 3, lamanya kala 3, 5 menit misalnya. Kan plasenta terakhir itu normalnya 5 menit sampai 15 menit. Meskipun di soal nggak ada, kita bisa taruh 5 menit itu yang normal-normalnya saja 5 menit di sini. Pemberian oksitosin 10 menit, iya. 1 menit sudah persalinan. Kita isi iya. Kalau tidak ya centang tidak. Pemberian ulang oksitosin, kalau tidak centang tidak. Penanganan tali pusat terkendali iya. Masa sekundus utri ya, kalau ya centang tidak, kalau ya centang ya, kalau tidak centang tidak. Alasannya apa? Plasenta rahim lengkap, kalau tidak garis lingkar tidak, kalau ya lingkar dulu. Iya. Plasenta tidak lahir kurang dari 30 menit, lebih dari 30 menit. Kalau ya tindakan, kalau tidak tidak. Centang-centang saja. Jumlah perdarahan isi berapa di soalnya, itu ada jumlah perdarahan pasti diisi. Masalah lain disebut penata laksana masalah tersebut tidak. Sekarang bayi kita masuk di bayi baru lahir. Bayi baru lahir, berat badan bayi diisi, panjang, jenis kelamin misalnya perempuan, lingkar perempuan. Penilaian bayi baru lahir normal ya normal, kita isi mengeringkan, menghangatkan, merangsang, bungkus bayi dan tempat. Ini kita centang semua. Asfiksia nggak ada, berarti nggak usah diisi, nggak usah dicentang. Ini pemberian ASI ya, lamanya. Masalah ini nggak usah diisi. Pemantauan kala 4. Kala 4 kita pantau dengan waktu, tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus utri, kontraksi kandung kemih, perdarahan. Ya mungkin itu saja. Kita akan masuk contoh soal dan cara pengerjaannya.
Ibu Yani 26 tahun, G2P1A0. Alamat Sangaji, datang pada jam 18.00. Mules sejak jam 14.00. Tanggal 20 Agustus 2016. Dengan kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik. Penurunan kepala 3/5. DJZ 150 kali per menit. Tekanan darah 120/80. Suhu 37,2 derajat Celcius. Nadi 85 kali per menit. Pembukaan serviks 6 cm. Tidak ada penyusupan tulang kepala. Pada pukul 18.30, DJZ 145 kali per menit. Kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik. Nadi 85 kali per menit. Pukul 19.00, DJZ 140 kali per menit. Kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 19.00, DJJ 140 kali per menit. Kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik. Nadi 88 kali per menit. Pukul 19.30, DJJ 147 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit selama 40 detik. Nadi 85 kali per menit. Pukul 20.00, DJJ 154 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit selama 45 detik. Nadi 90 kali per menit. Pukul 20.30, DJJ 159 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit selama 50 detik. Nadi 85 kali per menit. Sekitar pukul 21.00, ibu memberitahu bahwa dia tidak dapat menahan dorongan untuk mengencang dan keluar cairan berwarna jernih. Anda segera melakukan pemeriksaan kontraksi 5 kali 10 menit dan berlangsung kurang lebih 50 detik. DJJ 150 kali per menit. Penurunan kepala 0/5. Pembukaan lengkap 10 cm. Tidak ada penyusupan. Memimpin ibu mengejan dan lahir seorang bayi perempuan spontan. IMD dilanjutkan dengan pemeriksaan adanya bayi kedua atau tidak. Selanjutnya, penyuntikan oksitosin. Sekitar pukul 21.30 dilakukan manajemen aktif skala 3. Plasenta lahir lengkap. Masase fundus uteri. Tidak ada laserasi jalan lahir. Jumlah perdarahan kurang lebih 100 cc. Bayi lahir. Berat badan bayi 2.700 gram. Panjang badan 48 cm. Pada pukul 21.36 dilakukan pemantauan skala 4. Hasil tekanan darah 100. Pada pukul 21.36 dilakukan pemantauan skala 4. Hasil tekanan darah 110/80. Nadi 80 kali per menit. Suhu 36,4. Tifus 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus baik. Kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 100 cc. Pada pukul 21.36 dilakukan pemantauan skala 4. Hasil tekanan darah 110/80. Nadi 80 kali per menit. Suhu 36,4. TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus baik. Kandung kemih kosong. Perdarahan kurang lebih 100 cc. Jam 21.51. Tekanan darah 110/80. Nadi 80 kali per menit. Suhu 36,4. TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus baik. Kandung kemih kosong. Perdarahan kurang lebih 80 cc.
jam 22.06. Tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,4, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 60 cc. Jam 22.21, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,4, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 50 cc. Jam 22.51, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 30 cc. Jam 23.21, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, perdarahan kurang lebih 20 cc. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah dan cara pengisian partograf. Untuk itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya seorang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan